Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sejenak kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita beroleh kekuatan dalam melanjutkan kehidupan kita satu hari ini, dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami, yang memperbolehkan kami di pagi hari ini untuk menerima berkat dan anugerah Tuhan melalui kekuatan yang baru dan napas kehidupan yang baru. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan supaya kami dikuatkan menjalani hari ini, dan juga supaya kami dituntun untuk melakukan pekerjaan kami melalui firman yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 3, dikatakan demikian. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dalam bahasa Batak dikatakan, Molotung majujurho ale Jehovah di akadosa. Tung ise mamanahan jongjong ale Tuhan. Demikian bunyinya. Saudara yang dikasihi Kristus, mengingat kesalahan memang lebih mudah daripada mengingat kebaikan. Apalagi mengingat kesalahan orang lain yang sangat menyakitkan, akan meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan. Tetapi bagaimana dengan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah? Apakah Allah akan mengingat segala pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan? Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya yang bersalah
ternyata bertolak belakang dengan apa yang diperbuat oleh Allah kepada umat-Nya yang melakukan dosa dan kejahatan. Allah menunjukkan kasih-Nya dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk memohon pengampunan dosa. Dan Allah tidak mengingat-ingat kesalahan yang telah diperbuat oleh umat-Nya. Seandainya Tuhan melakukan hal yang sama dengan kita, mengingat-ingat kesalahan yang kita lakukan kepadanya, saya yakin bahwa tidak ada dari antara atau satu orang pun yang dapat bertahan selamat, atau tidak ada seorang pun yang layak untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Hal inilah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam nas hari ini. Pemazmur menyadari posisinya. Dia sedang berada di dalam jurang yang sangat dalam. Dan keberadaan itu dipahaminya sedikit banyak karena kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Sehingga karena penderitaan itu, karena dia merasa bersalah dan dia tidak mendapatkan pengampunan dari yang lain, hatinya tidak dapat tenang, dia datang berseru untuk mengakui segala kesalahan, mengakui segala dosa yang dilakukannya kepada Tuhan. Dan pengakuannya ini lahir dari kesadarannya akan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi umat-Nya. Yang meskipun berlumur dosa, tetapi Tuhan tetap memberikan pengampunan bagi umat-Nya dan bagi kita. Oleh karena itu syukurlah, mari bersyukur. Tuhan itu bukan pendendam. Ia mengampuni umat-Nya yang bertobat. Inilah yang menjadi dasar bagi kita semua untuk datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Bahwa di dalam Allah ada pengampunan. Apakah itu dosa kejahatan yang kita lakukan hari ini? Atau di masa lalu yang membuat kita terbeban, yang membuat kita menderita? Melalui firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa Tuhan membukakan pintu anugerah-Nya untuk pengampunan dan keselamatan kita. Oleh karena itu mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan, pelanggaran kita, kejahatan yang kita lakukan, baik terhadap sesama maupun kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Jangan tunggu sampai Anda masuk jurang dulu, baru berseru memohon belas kasihan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jaga hati, jaga perbuatan. Bila saat ini kita berada dalam jurang penderitaan karena ulah kita bermain-main dengan dosa, biarlah Mazmur 130 ini menjadi doa pengakuan dosa yang jujur di hadapan Tuhan. Jangan takut, mari serahkan hidup, serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari memohon pengampunan yang dari Tuhan, supaya hidup kita berbahagia dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan,
melalui kasih-Mu yang begitu besar, itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk datang ke hadapan-Mu, menyampaikan segala permohonan kami, terlebih Tuhan, untuk menyampaikan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, terutama kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami pengampunan, sehingga kami boleh diselamatkan oleh kasih-Mu, oleh karunia-Mu. Untuk itu Bapa, dalam satu hari ini, ajarilah kami untuk melakukan setiap perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu dan kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Lindungi kami dimanapun berada pada satu hari ini, ketika kami bekerja, ketika kami berjalan, atau ketika kami melakukan aktivitas kami yang lain. Kami mau Tuhan selalu bersama kami dan campur tangan akan segala kesulitan dalam kehidupan kami, agar kami boleh dimenangkan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan dan permohonan doa pengampunan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan doa kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lengah dengan situasi yang sekarang ini, karena bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih fatal ketika kita lengah. Untuk itu tetaplah memakai masker dalam melakukan segala kegiatan kita dan menjaga jarak, serta sesering mungkin mencuci tangan kita dengan bersih pakai sabun supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.